kita akan membahas untuk pengertian nafsa. Nah, apa itu nafsa? Nafsa adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Selanjutnya, untuk jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu ganja, heroin, kokain, morfin. Narkotika golongan 2 memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya benzetidin dan betametadol. Untuk narkotika golongan 3 memiliki daya aktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya kodein. Nah, untuk psikotropika. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1. Psikotropika dengan daya adiktif kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya ekstasi, STP, LSD. Psikotropika golongan 2. Daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metaqualon, metavitamin. Psikotropika golongan 3. Daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya lumibal, buprenorfina, flunitrazepam. Psikotropika golongan 4. Daya adiktif ringan. Contohnya nitrazepam, dumolit megadon, dan diazepam. Selanjutnya untuk zat adiktif. Bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya lem, aseton, eter, premix, thinner, serta rokok, alkohol, dan lain-lain. Untuk dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti infeksi akut, otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit, seperti nanahan, alergi, dan aksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru, seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Yang keenam, gangguan pada endokrin, seperti penurunan fungsi hormon reproduksi dan gangguan fungsi seksual. Yang ketujuh, perubahan periode menstruasi dan amenorrhea atau tidak haid. Yang kesembilan, tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kematian. Untuk dampak psikisnya, yang pertama lamban kerja, ceroboh, sering tegang, dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Yang ketiga, menjadi ganas dan tingkah laku brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan dapat bunuh diri. Nah, untuk dampak sosialnya, yang pertama, gangguan mental, antisosial, dan dikucilkan oleh lingkungan. Kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang terakhir, pendidikan itu terganggu, masa depan pun menjadi suram. Itulah pengertian, jenis-jenis, dan dampak penyalahgunaan nafsa.